Baik, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi juga Ibu Susi. Mohon maaf mengganggu istirahatnya Bapak. Karena berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5, ada tugas yang harus kami lakukan, yaitu melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Baik. Kemudian ada beberapa pertanyaan terkait dengan modul kami, yaitu pengambilan keputusan. Nah, dari materi ini ada beberapa hal terkait dengan dilema etika, Pak. Oh iya. Kira-kira selama ini bagaimana menurut Bapak ketika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujuk moral? Oh iya. Terima kasih. Nah, kebetulan siswa kami di SMP Negeri 75 ada kasus persis seperti ini. Salah satu siswi kami yang mengalami kecemasan yang berlebihan, di mana penyebabnya dari pihak orang tua dan kami tidak tahu penyebabnya itu apa. Pokoknya kalau ketemu orang, ketemu guru, ketika tatap muka dia ketakutan, tidak mau. Ketika PJJ pun dia mau belajar tapi juga tidak maksimal. Lalu ketika ada kasus seperti ini, langkah-langkah Bapak dalam mengambil keputusan bagaimana Pak secara prosedural? Ya, secara prosedural ya awalnya saya menemui orang tuanya ya, karena kebetulan papanya sudah tidak ada dan anak ini selalu dianterin dengan mamanya. Saya bertanya dengan mamanya karena kok anaknya begini ini, dan si mamanya juga menceritakan bahwa tadi dia pengen ke sini tuh sebenarnya pengen ketemu satu kelas dengan temennya waktu di SD, beliau dari SD Al Azhar Kembangan. Maka ketika ada bangku kosong dia pindah ke sini dan alhamdulillah dia lolos seleksi juga, sehingga di semester 2 kelas 7 itu masuk di SMP 75. Karena waktu itu pandemi tidak ada masalah dan begitu tatap muka tidak ada masalah. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang dan permasalahan itu, saya berkoordinasi dengan teman-teman guru ngajarnya, kemudian dengan wali kelas dan terutama dengan wakil bidang kesiswaan dan juga teman-teman sekelasnya. Kita diskusikan bagaimana langkah terbaiknya. Oh begitu. Baik, terima kasih Pak. Kemudian kira-kira ketika setelah Bapak mengambil keputusan itu, apakah efektif dalam mengambil keputusan terhadap kasus yang tadi siswa tadi? Ya, ini menurut saya kasus ini luar biasa ya, walaupun kami sudah melakukan langkah-langkah pendekatan termasuk dengan teman-teman sekelasnya, bahkan ketika naik di kelas 9 pun sudah disatukan dengan teman SD-nya. Nah, awalnya itu sudah mau masuk Bu ya, sudah mau masuk itu hanya sekitar 1 atau 2 minggu kemudian tidak masuk lagi. Akhirnya saya minta tolong itu temennya itu supaya menghubungi, termasuk ketua kelasnya juga menghubungi tapi tidak direspon, bahkan teman SD-nya pun berusaha menghubungi tidak direspon. Akhirnya pihak orang tua itu minta izin 1 minggu untuk di rumah dulu. Nah, tetap kita hubungi, kita bujuk, banyak orang tua kan tetap sekolah di 75. Tapi setelah 1 bulan yang waktu yang diberikan, karena dia tatap muka, kita tidak mungkin memberikan pelayanan PJJ hanya 1 orang. Nah, setelah 1 bulan berlalu, akhirnya dipanggil ke sekolah. Ternyata pihak orang tuanya menyerah juga. Jadi ya jujur untuk kasus ini seharusnya efektif, cuman kami sendiri karena tidak mengetahui penyebab pastinya apa, bahkan orang tua tidak tahu apa, sehingga untuk kasus ini tidak berhasil. Oke. Kemudian apakah selama ini menurut Bapak ketika ada kasus-kasus semacam ini merupakan tantangan bagi Bapak untuk mengambil keputusan? Iya, betul sekali. Ya, ketika ini kan kasus, menurut saya kasus yang unik, namun luar biasa. Luar biasa ketika kita sudah prosedur dengan pendekatan yang humanis, bahkan teman-teman sekelasnya juga berusaha membujuk, kemudian segala macam pun kita upayakan, tapi khusus untuk si siswi ini kita tidak berhasil. Tapi untuk yang lain, kalau ada kasus seperti bisa berhasil dan anak itu bersemangat. Hanya khusus anak ini ya kita tidak berhasil. Oke, selanjutnya Pak, kira-kira ketika menangani sebuah kasus itu apakah ada jadwal atau waktu timing penyelesaiannya bagaimana gitu? Apakah perlu dibuatkan jadwal menyelesaikan, prosedurnya seperti apa begitu nggak Pak? Kalau ada kasus? Ya, ada yang terjadwal dan ada yang tidak terjadwal ya. Untuk terjadwal kan kita koordinasi juga dengan orang tua,
kemudian panggil nanti bersama guru BK dan wakil bidan siswa serta wali kelasnya. Kita upayakan, kemudian kita gali informasi yang lebih jauh lagi bagaimana upayanya, dan kita sarankan hal yang terbaik untuk anaknya. Kemudian yang tak terjadwal ya ketika di kelas ya, ketika ngajar di kelas kita selalu nanya temennya bagaimana, udah hubungin si anak tadi atau belum. Terus ya Pak, udah, ternyata beberapa temannya, bahkan teman istri sudah menghubungi juga, ketua kelas sudah menghubungi juga, ternyata tetap tidak direspon. Gitu. Jadi kemudian kira-kira ketika menangani banyak kasus-kasus semacam ini Pak, apakah ada faktor-faktor pendukung atau mempermudah Bapak, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Iya, faktor pendukungnya banyak banget ya. Faktor pendukung itu yang pertama teman kita sejawat, guru, wali kelas, kemudian yang guru BK dan wakil bidang kesiswaan, itu faktor-faktor pendukungnya yang membantu saya untuk menyelesaikan masalah. Tapi untuk yang khusus si anak ini, walaupun kita upayakan secara maksimal, tetap tidak berhasil. Namun kita sarankan supaya dia tidak tertinggal, agar supaya dia ikut mengikuti pembelajaran homeschooling, biar dia tetap bisa belajar. Walaupun kalau homeschooling tentunya dia tidak dapat meningkatkan kemampuan sosialnya ya, karena hanya di rumah sendiri. Harapannya kalau di sekolah itu kan dia dapat berinteraksi dengan teman-temannya, dengan bapak ibu guru, sehingga kompetensi sosialnya itu akan terbangun. Nah kalau homeschooling ya itu kan hanya untuk mendapatkan pendidikan saja gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari yang tadi sudah Bapak sampaikan, apa sih yang kemudian menjadi dipetik pengalamannya dari Bapak terhadap penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika seperti ini? Iya, ini merupakan pengalaman yang luar biasa ya, karena selama jadi guru tahun 98 hingga sekarang baru kali ini menemui kasus yang seperti ini, dan kita upayakan kok tidak berhasil. Nah itu kan ada tantangan lebih jauh lagi, sehingga saya harus lebih banyak belajar juga dengan tim BK dan tim kesiswaan, sehingga nanti kalau ada kasus berikutnya mudah-mudahan dapat menanganinya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak sama-sama Ibu Susi atas bantuannya dan acaranya, mudah-mudahan sukses selalu buat Pak. Ya, terima kasih Bu Susi, sukses selalu, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kami mengganggu istirahatnya Pak Edi hari ini. Saya bersama Bu Atik, karena status kami sebagai calon guru penggerak, ada tugas yang harus kami lakukan, diantaranya dengan mengadakan wawancara kepada pimpinan di sekolah terkait dengan modul yang sedang kami pelajari saat ini, yaitu tentang pengambilan keputusan. Nah, dari beberapa kasus yang ada di sekolah, mungkin tentu Pak Edi tahu dari kasus-kasus tersebut dan bisa Bapak identifikasi dari kasus-kasus yang ada di lingkungan sekolah, baik itu terkait pendidik dengan siswa maupun terkait dengan tenaga kependidikan. Kira-kira bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus tersebut, apakah termasuk ke dalam dilema etika ataupun rujukan moral gitu Pak? Coba Bu Susi bisa ambil contoh nggak kasus ini, kira-kira model kasusnya seperti apa? Atau mungkin dari peristiwa-peristiwa di sekolah kita yang mungkin bisa disampaikan Bu Susi, kasus apa kira-kira yang perlu dipecahkan di sini? Ya, misalnya apakah ada guru yang sedang punya permasalahan yang sulit bagi Bapak untuk menyelesaikan gitu? Oh iya, ini kemarin ini baru saja ada kasus ya, ada kasus yang kita serba salah. Jadi saya ambil contoh misalkan kasus Budona. Budona ini kebetulan P3K-nya ini dikirim dari Depak. Kemudian kita punya P3K yang juga dari dinas. Nah, dengan kedatangan Budona, kita tentunya sangat senang karena memang tenaganya ini sangat dibutuhkan. Bukan hanya beliau ini mengajar agama Kristen saja,
Tetapi ternyata kita juga kekurangan guru seni budaya dan sama sekali tidak ada. Nah, kebetulan Bu Dona ini selain mengajar agama Kristen, beliau juga kita serahi tugas untuk mengajar seni budaya. Tetapi kita kemarin agak sulit untuk mengambil keputusan karena ternyata dari Dinas Pendidikan menginstruksikan ke kita bahwa P3K yang dari Depak untuk tidak diterima. Nah, tentunya ini membuat hal yang sulit untuk kita putuskan, karena satu, Bu Dona sudah bekerja sekitar 2 bulan di SMP kita ini dan tenaganya sangat dibutuhkan. Kemudian di pihak lain ternyata Dinas Pendidikan memerintahkan untuk tidak menerima. Nah, ini ada 2 hal yang kita sangat sulit untuk mengambil keputusan. Kalau Bu Dona ini kita kembalikan lagi, artinya kita keluarkan dari SMP 75 sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan, maka sekolah kita tidak ada yang mengajar guru seni budaya. Sekolah kita tidak ada yang mengajar guru agama Kristen. Dan anak-anak kita ini kan lebih dari 30 orang yang beragama Kristen. Nah, di satu pihak Dinas Pendidikan menghendaki bahwa kita harus tidak menerima Bu Dona sebagai guru P3K di Dinas Pendidikan karena mereka dari Depak dan kebetulan belum ada komunikasi antara Dinas Pendidikan dan Departemen Agama. Nah, ini sesuatu yang sulit. Nah, tetapi kalau kita lihat kasus Bu Dona ini, tentunya kita harus pelajari. Kalau memang kalau saya kemarin kan kita harus melobi, begitu perintah untuk mengembalikan lagi Bu Dona, ini saya langsung menyampaikan apa sih yang sebenarnya terjadi di 75 kalau Bu Dona kita kembalikan dengan Bu Dona masih kita pertahankan. Nah, hal-hal yang seperti itu kita sampaikan ke bagian PTK Sudin Pendidikan Jakarta Barat 2. Kemudian dari Sudin ini diarahkan saya harus komunikasi dengan Kasih PTK yang di Dinas Pendidikan. Nah, ternyata setelah saya menyampaikan hal ini ke Kasih PTK Dinas Pendidikan, ini ada keputusan di sana bahwa untuk dibanding dulu. Jadi menunggu dari Dinas Pendidikan akan berkomunikasi dengan BKD dan juga dengan Departemen Agama. Nah, dalam hal ini karena sampai sekarang ini saya juga belum dapat perintah lagi untuk mengeluarkan Bu Dina dari 75. Artinya apa? Artinya sesuatu yang buntu itu ternyata mungkin bisa terselesaikan dengan komunikasi. Makanya saya dalam mengambil keputusan tidak sekaligus langsung begitu ada perintah kemudian langsung saya tindak lanjuti untuk sesuai dengan perintah tersebut. Sepanjang masih bisa kita komunikasikan, kita akan berusaha untuk mengkomunikasikan dulu. Kecuali kalau sudah kita komunikasikan ini ternyata hasilnya mentok, baru berarti kita akan menjalankan tugas sesuai dengan perintah. Ini kalau berkaitan dengan Bu Dona. Nah, kalau berkaitan dengan masalah-masalah yang ternyata bisa kita komunikasikan, tetapi ada 2 pilihan ini. 2 pilihan, mereka sama-sama bagus, tetapi kita harus memilih salah satu. Nah, tentunya kita harus mau verifikasi ya, kasus itu bisa saya selesaikan sendiri atau saya harus berkomunikasi dengan teman-teman. Kalau kasus itu saya ranahnya harus berkomunikasi dengan teman-teman, tentunya ini akan kita pecahkan bersama. Jadi kita mengambil melibatkan teman-teman, ya tentunya ini bukan hanya tim manajemen saja, tentunya semua teman-teman di SMP 75. Nah, kita harus mengambil
dua keputusan ini yang memang sama-sama benar, sama-sama bermanfaat, tapi kita yang harus kita ambil, harus kita kawal nih. Kira-kira mana yang dari dua pilihan ini yang memberikan manfaat terbesar? Itulah ini yang harus kita kawal, kita pilih. Kira-kira begitu. Mungkin ada lagi? Jadi komunikasi, verifikasi, dan keputusan secara kolaborasi ya. Ya, secara kolektif. Jadi pertanyaan saya apa? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema? Banyak sekali. Jadi tantangan-tantangan yang harus kita hadapi ya. Di satu pihak, ketika orang belum paham, kita harus memutuskan sesuatu kayak kasus Bu Dona ya. Ketika kita nggak langsung mengembalikan Bu Dona, gitu kan dilihat, oh ini Pak Edi kok membantah, artinya kan begitu. Dikira membantah. Tetapi kalau kita komunikasikan, saya kira akan ada celah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Nah, yang akhirnya dua-duanya bisa kita akomodir gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Intinya Pak, dari tadi bilang intinya diakomodir kedua-duanya, Ya. kita mengambil keputusan yang memang yang terbaik gitu. Iya. Pak. Nah, terus kira-kira menurut Bapak nih, apakah ada orang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah kepada Bapak untuk membantu dalam pengambilan keputusan? Ya, tentunya ada. Ya, tentunya ada. Di dalam sekolah ini kan tidak hanya kepala sekolah saja. Di bawahnya ada tim manajemen, ada teman-teman semuanya. Nah, inilah yang kita akomodir untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi kita tidak menggantungkan satu dua orang yang mungkin memberi nasihat kepada saya dan sebagainya, tapi kita bisa mengakomodir semua teman-teman, dan itulah menjadi kalau sifatnya kolektif, sifatnya keputusan bersama, ini keputusannya insya Allah akan bisa diterima oleh semua pihak. Pak, pertanyaan terakhir Pak, Iya, iya. dari semua yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema itu Pak? Ya, gini, semakin banyak masalah, berarti kita akan semakin matang. Jadi ketika kita dihadapkan dengan permasalahan pengambilan keputusan yang ternyata keputusan itu harus diambil dengan cara yang tidak mudah, ini akan semakin menambah pengalaman kita, sehingga kita akan lebih matang. Sehingga nanti kalau ada masalah-masalah seperti ini yang serupa ya, bahkan mungkin yang lebih berat lagi, kita akan lebih mudah untuk mengatasi. Itu adalah hikmahnya. Kalau begitu cukup ya informatif dari wawancara ini Pak. Luar biasa. Pertanyaan pertama sebetulnya baru satu, tapi Bapak bisa menyampaikan ke 5 pertanyaan berikutnya dalam satu jawaban. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Kami mohon maaf kalau mengganggu istirahatnya Bapak, dan sehat selalu Bapak Edi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Amin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Izinkan saya menyampaikan hasil refleksi, hasil wawancara dari kedua pimpinan di sekolah, yaitu kepada kepala sekolah, yaitu Bapak Edi dan Bapak Agus selaku wakil sarana prasarana. Dari wawancara yang telah saya lakukan dari kedua pimpinan, terdapat hal-hal menarik yang muncul dari hasil wawancara, di mana pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan pun telah terjawab dengan baik dari kedua pimpinan di sekolah. Dua hal menarik dari pimpinan yang sudah saya wawancara, yaitu adanya upaya pengambilan keputusan berbasis dilema etika, di mana dalam penyelesaian ini sudah berbasis kepada 4 paradigma, yaitu individu versus individu, kemudian rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, serta jangka panjang dengan jangka pendek atau short term and long term. Dari 3 prinsip yang telah disampaikan, ada M-based thinking, care-based thinking, dan rule-based thinking.
Kemudian juga sudah terdapat 9 langkah dalam pengambilan keputusan, di mana ada upaya mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan serta menentukan siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah yang di dalamnya terdapat uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji keputusan panutan atau idola. Lalu bagaimana hasil wawancara dari kedua pimpinan tersebut yang saya dapatkan, yaitu di mana kedua pimpinan yang telah saya wawancara sudah berbasis nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan dilema etika, di mana sudah ditemukan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengambilan keputusan. Pak Edi selaku kepala sekolah sudah menyampaikan kasus yang disampaikan terkait dengan Bu Guru, yaitu Ibu Dona. Beliau adalah guru agama Kristen yang mendapatkan posisi sebagai P3K dari Kementerian Agama. Sementara di sekolah kami memang tidak ada guru agama Kristen dan kebutuhan luar biasa terhadap Ibu Dona ini sangat tinggi. Begitu pula sekolah memang membutuhkan beliau karena memang sebagai bentuk pelayanan kepada siswa yang beragama Kristen. Namun di sisi lain Dinas Pendidikan merasa tidak bisa mengakui Bu Dona karena Bu Dona berangkat dari Kementerian Agama. Ini menjadi polemik bagi Pak Edi untuk bagaimana menjalankan keputusan di dalam kasus Ibu Dona. Begitu pula dengan Bapak Agus, kasus yang disampaikan terkait dengan siswi yang memiliki rasa kecemasan yang tinggi dalam bertemu orang lain, khususnya ketika dia berangkat ke sekolah, sehingga agak sulit untuk menyelesaikan kasus siswi ini terkait dengan penerapan PTM sudah pelaksanaan full, tidak ada lagi pelayanan pembelajaran jarak jauh. Sementara siswi tersebut tidak berani untuk berangkat ke sekolah karena kecemasan yang tinggi dan latar belakang yang lumayan polemik. Kemudian dari prinsip yang didasarkan dari kasus yang telah diangkat dari kedua pimpinan tadi, di mana pada kasus siswi tadi Pak Agus berbasis kepada rasa kepedulian atau care based thinking. Kemudian kalau kepala sekolah terhadap kasus Ibu Dona terkait dengan rule based thinking atau berbasis kepada aturan. Lalu rencana dari para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang berbasis unsur dilema etika, sejauh manakah efektif atau tidak efektif dalam pengambilan keputusan. Dari kedua pimpinan yang telah saya wawancara, keduanya telah melakukan upaya dalam pengambilan keputusan dan tampak sudah sangat efektif serta terukur dan menyesuaikan dengan tingkat kompleksitas dari kasus yang ada. Dan tentunya beliau-beliau ini juga sudah melakukan kolaboratif dengan para rekan-rekan sejawat yang ada di SMP Negeri 75, khususnya dengan pihak wali kelas juga dengan pihak orang tua murid. Lalu bagi saya pribadi dalam pengambilan keputusan berbasis dilema etika ini pada lingkungan saya dan murid saya serta bagi kolega atau rekan sejawat guru saya di sekolah, secara pribadi tentu saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika di mana hal yang berkaitan tentu dengan permasalahan benar versus benar, dan dengan langkah yang harus sesuai dengan prosedur dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah uji pengambilan keputusan. Tentu tidak boleh dikesampingkan dalam upaya pengambilan keputusan berbasis dilema etika. Semoga hal-hal yang saya peroleh dari modul 3.1 dalam pengambilan keputusan ini menjadikan saya lebih arif dan bijaksana dalam upaya penyelesaian kasus-kasus berbasis dilema etika. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.